yang sudah hadir untuk mendukung kegiatan dan bahagia guru hebat. Mari kita saling bekerja sama, berkolaborasi, Salam dan bahagia guru hebat. Mendukung. Mari kita saling bekerja sama, berkolaborasi, dan berbagi untuk saling mendukung dalam menciptakan budaya musik ini di lingkungan sekolah yang bersama. Jadi Bapak Ibu pengawas sebelumnya, di sini saya mengajak untuk saling bekerja sama, saling berbagi dan berkolaborasi. Saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi mau belajar bersama-sama. Yang tujuannya adalah menciptakan budaya positif dengan sekolah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Apakah ini budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan yang dilakukan secara jadi yang namanya budaya dengan otomatis sudah dilakukan secara berkelanjutan ya. berperan ke arah yang Budaya positif yang di sekolah itu akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tenang pada peserta didik. Karena anak-anak akan merasa lebih senang hatinya karena di dalam lingkungan yang baik. Sehingga dapat mendorong peserta didik untuk berpikir tidak indah, untuk memerdekakan dirinya sehingga menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Inilah yang akan kita capai bersama untuk menciptakan budaya dan bertanggung jawab. Inilah ada konsep kunci bersama di budaya positif itu sendiri. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi yang perilaku pertama, manusia. perubahan Yang paradigma keempat, belajar. kebutuhan Yang dasar kedua, manusia. Yang kelima, posisi ketiga, kontrol motivasi perilaku institusi. manusia. Yang keenam, Yang keempat, keyakinan kelas kebutuhan dan dasar manusia. yang ketiga, Yang kelima, institusi. posisi Inilah poin-poin konstitusi. utama Yang dalam keenam, penerapan keyakinan budaya kelas positif dan yang yang akan saya bahas satu persatu. Inilah poin-poin utama dalam Assalamualaikum penerapan budaya warahmatullahi wabarakatuh. yang akan saya bahas. Satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu di mana sesuai pembelajaran dengan yang dirancang dalam sesuai profil pelajaran dengan prinsip Pancasila. pembelajaran Di sini kita berdiferensiasi, sebagai seorang yaitu guru sesuai dengan itu pasti membuat sebuah sampai rancangan. profil pelajaran. Nah, rancangan yang kita Di sini buat kita sebagai itu seorang haruslah itu sesuai pasti dengan membuat sebuah sebuah rancangan rancangan serta ya, bagi kita. ya. Karena rancangan yang kita buat belakangan itu macam-macam haruslah mempunyai sesuai keunikan yang dengan berbeda-beda kebutuhan sehingga dalam karena membuat peserta didik kita atau belakangan memperhatikan peserta didik kita mempunyai apakah mereka kebutuhan yang yang berbeda-beda berbeda-beda sehingga sehingga dalam dalam membuat membuat rancangan atau kita juga mungkin belajarnya memperhatikan video peserta didik kita seperti itu ya. apakah mereka yang menyukai ujungnya dibuka akan dengan mencapai tes bacaan atau mungkin daya sesuai belajarnya dengan kurikulum video mereka yang sekarang kita aplikasikan yang pada kelas 1 ujungnya dan akan 4. mencapai profil pelajaran Ada Pancasila sila-sila sesuai dengan poin kurikulum yang mereka akan yang kita sekarang kita capai. aplikasikan pada kelas 1 beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang di Maha pelajaran Esa. Pancasila ada poin yang akan kita capai. Yang kedua, Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. bergotong royong. Yang kedua, bernalar berkebinekaan kritis global. dan mandiri. Bergotong royong. Kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Yang selanjutnya, disiplin positif. Yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif dapat dilakukan dengan mengontrol diri kita sendiri dengan meningkatkan motivasi internal. Jadi yang namanya disiplin positif Dapat dilakukan dengan mengontrol kita diri kita dapat sendiri, memotivasi meningkatkan dari motivasi diri kita internal. sendiri, yaitu Jadi unsur yang internal. namanya disiplin Yang positif mana itu barangkali diharapkan anak-anak kita kita selalu dapat memasukkan memotivasi karena eksternal dari seperti diri kita sendiri, karena yaitu unsur unsur guru, internalnya. Yang mana tetapi di barangkali dalam anak-anak kita selama ini masih tujuan yang diharapkan eksternal adalah ya, bagaimana kita dapat membangun motivasi dari dalam Tetapi di diri dalam kita disiplin sendiri. positif, Jadi tujuan yang tanpa diharapkan ada adalah suruhan, bagaimana kita dapat tanpa ada membangun hukuman, motivasi bisa dari dalam diri dirinya anak dengan itu menghargai sendiri. Jadi diri mereka tanpa sendiri. ada suruhan, perintah atau bahkan tanpa ada Positif hukuman, manusia yang mereka merupakan bisa tujuan mensyukurinya dirinya dengan menghargai individu mereka sendiri. Jadi untuk Mereka menghargai yang diri kita kita sendiri ada sifat-sifat cara positif manusia yang menghargai merupakan diri kita sendiri. syukuria yang ingin dicapai setiap individu. Jadi untuk menghargai diri kita Pembelajaran
dengan cara menunjukkan di nilai-nilai mana yang pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi dalam hidup ini. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, di mana sebagai manusia kita memerlukan bertahan hidup ini dari makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita memerlukan bertahan hidup ini dari makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa kasih sayang, setiap orang baik dari guru memerlukan dan yang namanya teman rasa kasih sekitarnya. sayang. Begitu Yang juga ketiga, dengan ada anak didik kita yang ada di sekolah. di mana di dalam Mereka diri seseorang itu perlu ada rasa kasih ingin sayang, menguasai, baik dari guru dan ingin teman sekitarnya. memimpin. Seperti itu. Yang ketiga, ada Terus yang penguasaan, keempat, ada kebebasan. di mana di dalam diri seseorang itu ada rasa ingin menguasai, kita butuh yang namanya kebebasan. Inilah memimpin. terkadang Terus yang keempat, ada anak kebebasan. itu mungkin Bahwa dapat setiap anak terutamanya itu juga butuh yang namanya kebebasan. Inilah terkadang dia ingin merasa kenapa bebas. ada anak-anak Itu yang ada di kita mana tidak bisa manis cantik enggak. Ada yang model mungkin dia tidak bisa diam, itu bukan ini yang mau dia capai. Dia ingin merasa bebas. untuk kebebasan. Yang ada di mana tidak bisa Bebas saya yang cumai sampai itu. Ada yang model nama senang. berkurang, terus sebagainya. Setiap orang Dan butuh dia yang namanya sama rasa sekali senang, tidak rasa bekerja untuk bahagia. kebebasan. Nah, Bebas yang bergerak, terjadi di bebas dia dalam memilih. sekolah, terutama di Yang kelas, terakhir kesenangan. semua tingkah laku Setiap orang butuh yang namanya rasa senang, rasa bahagia. yang lain itu Nah, hanyalah yang terjadi di dalam sekolah, terutama di kelas, jadi semua sesuatu tingkah yang laku dilakukan mungkin yang dari kita ditunjukkan oleh ini peserta mungkin didik kita ajar tidak lain itu sudah hanyalah bisa dibilang memenuhi sebenarnya dia itu kebutuhan dasar mereka. kebutuhan dia yang Jadi setiap sesuatu yang dilakukan mungkin bagi kita, nah ini mungkin ada kurang ajar atau tidak bisa dibilang. Sebenarnya dia itu mau memenuhi kebutuhan dia dia mencari itu kebutuhan terkadang mungkin dengan cara karena mungkin membuat terkait dari keluarga atau mungkin dia di rumah kurang rasanya kasih sayang. Jadi sehingga di sekolah dia mencari kebutuhan kasih sayang itu dengan cara membuat sesuatu sehingga dia diperhatikan. ada juga anak yang merasa senang namanya dia senang kalau dia kawannya malah jadi itu ada sesuatu yang dilakukan anak itu mungkin ada yang di pasti kelas dia untuk memenuhi kebutuhannya. dia Ada merasa juga anak yang merasa senang, dia senang kalau dia kawannya malah itu ada buat dia bahagia. Jadi dia mencari ada yang di kelas kesenangan atau di kelas seperti itu. kita Nah itu yang harus kita dia merasa senang jika temannya itu marah, jadi dia happy. Itu yang buat dia bahagia. Jadi dia harus sampai kesenangannya dengan cara seperti itu. Nah itu yang harus kita tuntut. Bahwa bagaimana filosofi hadir dalam cara yang menunjukkan bahwa untuk Tuhan hebat sebagai ada 5 kebutuhan dasar manusia ada lagi yang menuntut dipenuhi kita tidak dalam bisa hidup ini. memaksa Yang memaksa pertama anak itu ada untuk kebutuhan pintar, bertahan untuk hidup. hebat Di mana menuntut kita tidak bisa memaksa anak itu untuk pintar, untuk hebat di bidang ini tidak bisa. menuntut Kita hanya bisa kita menuntut tidak bisa memaksa memaksa anak itu memaksa anak itu untuk pintar, untuk hebat di bidang ini tidak bisa. Kita hanya bisa menuntut. Karena setiap anak itu sudah mempunyai keunikannya, kekhasannya masing-masing sesuai dengan programnya. Jadi kita tuntut anak kita sesuai dengan dari 3 motivasi yang terdapat pada diri manusia. Yang selanjutnya pertama, motivasi perilaku untuk manusia menghindari terdiri dari 3 motivasi yang terdapat pada ini diri yang disebut manusia. motivasi Yang pertama, jadi dia motivasi melakukan untuk sesuatu menghindari ketidaknyamanan dibilang atau akan hukuman. dihukum dan Ini yang sebagainya. disebut motivasi Ini yang eksternal. eksternal. Jadi dia terdorong melakukan sesuatu karena motivasi dibilang akan dihukum dan sebagainya. yang kedua, Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita di ruangan pendidikan, Yang ini biasanya kedua, guru memberikan penghargaan imbalan itu atau mungkin penghargaan dari bagi orang anak lain. yang dapat Kalau nilai kita tinggi atau di ruang penghargaan. pendidikan, Ini ini motivasi biasanya guru eksternal memberikan juga. penghargaan Jadi yang apa itu melakukan sesuatu bagi anak yang dapat nilai tinggi yang namanya suatu penghargaan. ini motivasi eksternal juga. Jadi dia melakukan sesuatu untuk karena menjadi dia orang mencapai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka itu untuk percaya. menjadi orang Ini yang yang mereka bahwa inginkan yang kita dan harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang tadi saya sebut bahwa yang kita harapkan karena dia adalah menghargai motivasi diri peserta sendiri didik dengan dari dalam nilai dirinya yang sendiri. mereka percaya. Sehingga dia melakukan sesuatu itu karena dia menghargai diri dia sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman itu bersifat Ada konsep dan disiplin tidak yang dibilang identitas gagal. dan murid Yang pertama itu menerima suatu hukuman. hukuman tanpa
dan dapat membuat anak jadi orang yang lebih disiplin atau lebih baik lagi. Karena berdasarkan hasil survei, sebenarnya hukuman itu akan membuat anak itu merasa yang ada rasa emosi di sana, ada rasa dendam yang efeknya itu akan jangka panjang. Itu. Yang kedua, penghargaan itu sesuatu yang diberikan oleh seseorang apa dalam hal ini. Tadi sudah saya jelaskan kalau kita di sekolah mereka melakukan sesuatu yang sudah ditargetkan. Ini juga Dan tadi sudah saya jelaskan kalau kita di sekolah biasanya ada penghargaan namanya kita tidak bisa memaksa. ini juga pada dasarnya penghargaan ini sama bagi beda ini tidak bisa. Kita hanya bisa peringkat. Ini juga pada dasarnya penghargaan ini sama seperti hukuman peringkat. Ya, ini juga pada dasarnya penghargaan ini ada sama rasa seperti hukuman. Ya, jadi apa yang namanya penghargaan ada rasa tekanan. Jadi kalau tidak ada penghargaan, berarti orang tidak termotivasi. Siapa yang namanya penghargaan tersebut? Jadi kalau tidak ada penghargaan, berarti anaknya tidak termotivasi. Bagi mungkin anak-anak yang kita motivasi dia tidak biasa, tidak berpenghargaan hanya jauh saja. Bagi mungkin anak-anak yang kita dia tidak biasa. Tapi bagi anak yang jauh melampaui batas, itu membuat mereka merasa ada asal, ada merasa saya nggak mungkin dapat karena saya pengetahuan saya kurang. Ini imbanglah kurang kita di sekolah. Makanya pada saat apa saya namanya kurang imbanglah untuk anak-anak kita di sekolah. Makanya pada saat saya mempelajari model ini disebutkan dan bahwa anak-anak pada dasarnya penghargaan itu bukan tidak sesuatu sama jika ada seperti suatu imbalan atau penghargaan tersebut. dan anak-anak jadi tergantung Yang melakukan selanjutnya sesuatu jika ada suatu imbalan atau penghargaan. Yang pertama ada konsekuensi. Yang selanjutnya konsep disiplin ada identitas stimulus dan sukses. respon. Yang pertama ada konsekuensi. Harus dapat Di mana konsekuensi adalah adanya stimulus dan respon, yaitu sesuatu yang dilakukan harus dapat dilakukan. yang kita lakukan harus Biasa juga kita sudah katakan bahwa menyebutkan pada jika anak-anak anak-anak sesuatu yang dilakukan harus dilakukan atau ada konsekuensinya pun harus seimbang. Jika anak-anak membayar ibu temannya, merobek itu konsekuensi. Otomatis konsekuensinya pun harus seimbang dengan cara mengganti tingkatan ibu disiplинnya lebih agak tinggi Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi Bisa mencapai di ya atas kesuksesan. tingkatan disiplinnya lebih agak tinggi sesuatu ya bisa mencapai itu harus nyambung. Jangan sampai Kita dilakukan seimbang. Jadi sesuatu yang dilakukan konsekuensinya juga harus nyambung. Jangan sampai tidak nyambung. Ini adalah Dan tingkat disiplin yang dan yang kedua ada restitusi. kita terapkan. Ini adalah tingkat restitusi adalah disiplin yang tertinggi yang diharapkan itu kita terapkan untuk kepada memperbaiki kita. kesalahan mereka Restitusi adalah sehingga proses mereka bisa penciptaan kembali pada bagi kelompok murid mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter tidak yang lebih mencari kuat. kesalahan anaknya atau tidak Nah, menambah-nambah pada bahkan restitusi ini mencaci maki guru anak itu itu sehingga tidak membuat mencari dia kesalahan merasa anaknya atau tidak menambah-nambah bahkan merasa rendah mencaci maki anak itu Tapi sudah membuat dia lebih bagaimana merasa seorang guru down mencari atau lebih merasa rendah hatinya ya. Tapi dari solusi ini bagaimana seorang guru mencari solusi bersama dari apa yang telah mereka perbuat dengan menanyakan kepada mereka pada apa jadi orang apa keyakinan apa yang kamu percayai ya apa yang kamu percayai sehingga kamu apa bisa yang kamu merubah percayai perbuatan kamu menjadi sehingga seseorang kamu yang bisa lebih baik. merubah perbuatan kamu Jadi dia lebih bersifat orang yang lebih baik. kata-katanya positif. Jadi dia lebih bersifat dan positif, menyenangkan kata-katanya positif dan menyemangatkan sebaliknya sehingga membuat mereka sadar bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak baik dan hati mereka pun pasti menolak perbuatan tersebut. Dengan adanya restitusi membuat mereka termotivasi untuk menjadi anak yang lebih baik. Ada 5 posisi kontrol yang ada pada Ada 5 posisi kontrol yang ada pada setiap 5 posisi kontrol ini yang dapat diterapkan 5 posisi kontrol ini yang dapat diterapkan pada saat kita menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Yang paling bawah posisi kontrol yang paling bawah ini nah, posisi kontrol yang paling bawah ini yang karena dari yang kalau paling bisa bawah ini kita minimalisir. Karena dari yang paling bawah ini mencapai yang kesuksesan. kurang Dari awal untuk sudah saya mencapai jelaskan bahwa dalam kesuksesan. memberikan hukuman Karena dari awal sudah saya jelaskan bahwa dalam memberikan hukuman yang juga kedua dapat membuat rasa bersalah. Yang Karena kita kedua sebagai guru membuat rasa bersalah. Nah, Karena kita
sebagai guru bilang sama anak-anak, kasihannya sama orang kamu tuanya, nggak boleh ini, nggak kasihannya sama orang tuanya, nggak kasihannya orang tuanya sudah mengeluarkan uang banyak. Posisi kontrol kita membuat anak itu merasa bersalah. Posisi kontrol kita membuat anak itu merasa bersalah. Ternyata posisi ini juga belum maksimal untuk meningkatkan motivasi disiplin diri mereka. Mereka akan merasa lebih hatinya lebih dia lebih merasa menyalahkan diri mereka sendiri seperti itu, sehingga mereka akan semangat untuk mencegah mereka menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, ini ada posisi teman, menyelesaikan masalah di mana seorang guru itu menyelesaikan masalah pendidikannya dengan baik posisi teman. Ya karena mereka ini bisa bantulah, maka kamu belajar, nggak apa-apa hari ini sudah ya, tapi nanti besok nggak usah. Ketika sudah salah teman lagi, nggak buat PR lagi. Nah, posisi teman seperti ini, salah kasih kamu nilai. Nah, posisi teman seperti itu membuat anak itu ketergantungan. Dia merasa adalah bukan sama saya nggak buat PR kali, posisi teman seperti ini masalah kurang nilai maksimal. Membuat posisi teman seperti ini juga kurang maksimal. Jadi pada Membuat saat mereka juga nggak mau membantu dia. Jadi pada saat nanti guru yang nggak mau membantu dia akan merasa kesel. Kalau ini biasanya bantu saya, nggak marah saya, kalau saya berbuat sesuatu seperti itu, ya udah nggak apa gitu kan. Dia merasa seperti itu, bergantung terhadap ada posisi yang pemantau. keempat. Pemantau ini Ada posisi hampir sama pemantau. dengan konsekuensi. Pemantau ini Di mana jika hampir sama dengan konsekuensi. Di mana jika kamu bisa merubah ini hampir sama dengan konsekuensi. Di mana hampir sama dengan konsekuensi. Di mana jika seorang anak melakukan kesalahan, ini kamu gurunya akan memantau. Nah, hari ini kamu tidak konsekuensinya kamu sudah sudah berdasarkan konsekuensinya kamu sudah mengetahui ya, sudah kita sepakati bahwa kalau nggak buat PR apa sih konsekuensinya. Nah, ini lebih kepada posisi pemantau. Yang keempat ini juga sudah lumayan baik posisinya sudah lumayan baik untuk diterapkan. adalah posisi Dan yang paling baik di mana itu adalah guru posisi memposisikan manajer. dirinya Di sebagai mana manajer guru dalam memposisikan mengatasi dirinya masalah sebagai manajer dalam mengatasi Di posisi masalah manajer ini. ini, guru akan menerapkan Di posisi manajer ini, distribusi. guru akan menerapkan segitiga distribusi. Nah, Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. dalam Nah, tiga distribusi tahapan. itu nanti akan diterapkan dalam 3 tahapan. Ini penerapan segitiga restitusi pada saat kita Jadi penerapan segitiga distribusi pada saat kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang pertama, di mana pada menstabilkan saat identitas. kesalahan kita Di mana pada saat anak melakukan kesalahan, kita ajak dia ngobrol berdua, terus kita stabilkan dulu. iya nggak Anak apa-apa melakukan apa? Oh, teman ya, pasti marah ya saya kalau kita bersama kita pasti marah. Itu aja. Sama, stabilkan dulu Pasti emosinya. pasti marah. Kita Jadi ini kan kita dulu stabilkan bahwa dulu yang dilakukan emosinya. itu Kita ini kan dulu bahwa yang dilakukan itu sesuatu yang wajar dan itu juga bisa pernah melakukan yang kesalahan. selanjutnya kita validasi Yang tindakan selanjutnya yang salah. kita validasi tindakan yang salah. Merasa lebih Setelah lega. kita membuat anak itu merasa lebih lega, Apa sih yang kamu validasi lakukan? apa sih Pada yang saat kamu seperti itu lakukan? pasti ada alasannya. Pada saat seperti itu kan pasti ada alasannya ya. Nah, ibu mau tahu nih alasan apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa menyatukan alasannya. Jadi bukan cari tahu dulu apa alasannya, apa penyebabnya. Oh iya, Terus harusnya kita kamu akan bisa bilang, bertindak. oh iya harusnya kamu bisa ya bertindak lebih parah lagi dari itu. Kita Seperti akan itu. menanyakan Dan tahap yang terakhir, kita akan menanyakan keyakinan. Nah, dari apa yang telah kamu lakukan? Sekarang, ibu guru akan bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di kelas bersama? di mana Dari keyakinan dan keyakinan, di mana keyakinan itu adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan. Yang lainnya jawab, iya bu. Keyakinan kelas Terus bersama sebenarnya baik. nanya, apakah yang kamu lakukan itu sudah Sebenarnya nanya, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai keyakinan kita? Nah, dengan yang bertanya seperti itu, nanti kemudian sadar, oh iya bu, saya belum menghargai, saya masih egois. Terus kita tanya, terus sebenarnya kamu mau jadi anak seperti apa? Jadi banyak mau jadi orang seperti apa? Jadi dialah yang berpikir menyelesaikan masalahnya. Nanti dia akan jawab, ini harapan kita ya Bapak Ibu. Dia bu, kedepannya saya akan berubah diri. Di mana jika seseorang anak melakukan kesalahan, gurunya akan memantau. Nah, hari ini kamu cara menghargai teman seperti itu. Inilah segitiga restitusi di mana kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Adapun pengalaman dan pembelajaran yang telah saya terapkan dari modul ini, yang pertama adalah menerapkan segitiga restitusi.
pada saat penerapan ini saya ada membuat videonya ya Bapak Ibu, dan sudah ada saya share di grup. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah melihatnya. Sudah ya Bu ya. Nah, itu adalah contoh cara menghargai teman. Inilah sedikit garis fungsi di mana kita memposisikan diri kita sebagai jadi di mana saya berusaha ada untuk pengalaman mengontrol diri dan saya pembelajaran di posisi yang kontrol saya yang lakukan kita dari harapkan kompetisi. sebagai manajer. Yang pertama adalah menerapkan Pada saat strategi penerapannya sih tidak mudah Bapak Ibu. pada saat penerapan ini saya ada membuat videonya ya Bapak Ibu, dan sudah ada saya share di grup. yang lebih tinggi, butuh ketenangan. Artinya Artinya ya, nah itu adalah contoh pada saat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas. saya sendiri itu sulit mengontrol, terkadang spontan. Jadi di mana saya berusaha untuk mengontrol diri saya di posisi kontrol yang kita harapkan itu sebagai manajer. Memang pada saat penerapannya tidak mudah Bapak Ibu ya, benar-benar validasi apa yang dilakukan, penyebabnya, kesabaran yang lebih dengan keyakinan, butuh ketenangan. Artinya jangan memarahkan anak pada yang saat selanjutnya keyakinan kelas. yang terkadang Dimana ya diri saya sendiri itu juga sulit salah mengontrol, satu yang saya kadang spontan. yang sebelumnya juga Dimana kita berusaha untuk menyelesaikannya jangan di depan anak-anak, menunggu dia secara face berdua, menerapkan strategi eksekusi, stabilkan dulu masalahnya apa, validasi apa yang dilakukan, apa penyebabnya, dan terakhir kita tanyakan keyakinan. Dalam menerapkan Keyakinan positif kita adalah jadi membuat oleh keyakinan kelas bersama siswa. Dan yang selanjutnya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini juga salah satu yang saya terapkan di kelas, yang sebelumnya juga sudah pernah saya sosialisasikan kepada Bapak. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai positif yang disepakati bersama antara guru dan peserta didik, sehingga dapat terciptanya budaya positif. Karton dan kertas origami. Ini adalah foto-foto kegiatan yang lalu saya lakukan dalam menerapkan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Hal yang pertama, melakukan sosialisasi kepada peserta didik sehingga mereka memahami apa itu keyakinan kelas. Dan yang kedua, peserta didik memberikan pendapatnya dengan cara menuliskan di depan kelas. Setelah itu, dapatlah keyakinannya, lalu kami bersama anak-anak membuatnya dari karton dan kertas origami. Ditulis untuk ditempel di dinding supaya selalu dapat dilihat dan diingat anak-anak. Setelah itu kami tempel. Nah, setelah ditempel ini, langkah yang terakhir adalah persetujuan. Jadi adanya bukti di atas kertas bahwa guru pada saat penerapan ini saya ada membuat videonya ya Bapak Ibu, dan sudah ada saya share di grup. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah. Dan ini adalah kegiatan sosialisasi yang saya lakukan pada beberapa hari sebelumnya di kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Hal yang pertama, melakukan sosialisasi kepada peserta didik sehingga mereka memahami apa itu keyakinan kelas. Dan yang kedua, peserta didik memberikan pendapatnya dengan cara menuliskan di depan kelas. Setelah itu, dapatlah keyakinannya, lalu kami bersama anak-anak membuatnya dari karton dan kertas origami. Ditulis untuk ditempel di dinding supaya selalu dapat dilihat dan diingat anak-anak. Setelah itu kami tempel. Nah, setelah ditempel di dinding, langkah yang terakhir adalah persetujuan. Jadi dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Hal yang pertama, melakukan sosialisasi kepada peserta didik sehingga mereka memahami apa itu keyakinan kelas. Dan yang kedua, peserta didik memberikan pendapatnya dengan cara menuliskan di depan kelas. Setelah itu, dapatlah keyakinannya, lalu kami bersama anak-anak membuatnya dari karton dan kertas origami. Ditulis untuk ditempel di dinding supaya selalu dapat dilihat dan diingat anak-anak. Setelah itu kami tempel. Nah, setelah ditempel di sini, langkah yang terakhir adalah persetujuan. Jadi adanya bukti di atas kertas bahwa guru menyetujui dan peserta didik juga menyetujui. Nah, Pak Ibu, sebelum saya tutup, saya memberikan kesempatan. Dan ini adalah kegiatan sosialisasi yang saya lakukan pada beberapa hari sebelumnya kepada Bapak Ibu tentang aksi nyata saya membuat keyakinan kelas di sekolah. Bisa saya Salam boleh, tanggapan Oke, boleh. inilah Bapak Ibu sedikit pemahaman dan pengalaman saya dari budaya positif yang akan
memberikan kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan saran, tanggapan atau masukan, saya persilahkan. Iya Bu, segitiga resolusi ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. Kalau kita lihat dari Masukan boleh, saran boleh, tanggapan boleh, atau komentar boleh Bapak Ibu. betul. Silakan, tidak apa-apa. Sama-sama belajar ya. Memang kalau kita Masih di dalam sekolah dasar ini ya, aplikasinya nggak ada yang namanya guru BK. Guru BK itu sabaran dan butuh waktu sendiri dalam penerapannya. Tapi yang namanya belajar kan tetap harus ada usaha. seperti kita guru BK, benar Bu. Silakan mungkin Bapak Ibu ilmu lah budaya dan mungkin kita sebagai mahasiswa juga ada Bu ya, ada pelajaran bimbingan konseling. Ternyata itu ya manfaatnya Bu. Maksud saya ya, ada ya Bu, sedikit juga diskusi ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. buat ya kelas bersama siswa. Hal yang pertama, melakukan sosialisasi kepada peserta didik Ya, sehingga betul. mereka memahami apa itu keyakinan kelas. Dan yang kedua, Memang kalau kita di sekolah dasar ini Bu ya, nggak ada yang namanya guru BK. di depan Guru kelas. BK itu adalah wali kelas itu sendiri. Kita tadi dibahas bilang. Lalu Dengan dalam pasal ini bersama anak-anak membuatnya guru BK. dari karton dan kertas Karena dalam origami menyelesaikan anak itu ditulis untuk ditempel ilmu lah guru BK. Dan mungkin kalau kita sebagai guru sendiri juga ada Bu ya, ada pelajaran di Setelah itu sini. kami tempel. Ternyata inilah manfaatnya Bu. Untuk saya kuliah, ada belajar tentang BK. Ternyata memang benar. Jadi ada manfaatnya Bu, waktu saya kuliah ada belajar tentang BK. Ternyata memang benar. Manfaatnya Bu, waktu saya kuliah, ada belajar tentang BK. Ternyata memang Bisa benar. sebagai wali Bahwa sebagai guru SD itu harus bisa segalanya. Terima Bisa sebagai wali kelas, harus bisa juga dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu Aci. Silakan Ibu Evelyn. Terima kasih Bu Eli. Dalam menyikapi masalah anak yang pasukan yang kelas tinggi ya Bu ya. Terima kasih Bu Evelyn. Dalam menyikapi masalah anak yang pasukan yang kelas tinggi ya Bu ya. Dalam menyikapi Terutama anak jika sudah. juga sama. Pada dasarnya sama saja Bu. Dapat Dalam menyikapi anak yang sudah juga sama. Kita harus dapat tujuannya itu sebagai manajer. Dengan menerapkan etika diskusi. Kalau kita mau ke anak kelas tinggi kan Dari kata bahasanya kita sederhanakan saja. Kalau kita mau ke anak kelas tinggi kan anak yang apa nak keyakinan kita bisa kelas nak kita udah paham. Kita anak-anak saja kita bisa berbidik. Kita pertanyaannya itu memudahkan lagi. Nah, apakah mau ini kalau udah besar mau jadi wanita kenapa nih? Apakah mau kita gabung teman atau gimana nih? Pasti dia jawab mau jadi anak gabung jadi anak yang baik. Nanti kita yang menjelaskan. Nah, kalau mau jadi anak yang baik pada kelas rendah. Karena mereka kan kesimpulan guru yang agak lebih banyak kalau pada kelas rendah. Karena mereka kan pemahamannya udah bisa terlalu tinggi sehingga ke bimbingan guru ini tadi untuk menuntut anak-anak sehingga dapat membuat mereka setidaknya merasa oh iya Bu, saya jadi anak baik. Anak asuhan gitu ya. Terima kasih Bu Erwin. Masih ada Bapak Ibu? Atau apa sampai gimana? Kalau terlepas kita paskan, Kalau dia mau tahu sampai gimana? Kalau terlepas kita paskan, mungkin ada yang mau menambahkan boleh Bu. Mungkin ada menambahkan untuk memperkuat lagi boleh. Boleh malah lebih terima kasih. Tambah lagi ilmunya. Seperti itu. Pas? Benar Bapak Ibu? Pas ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih alhamdulillah kalau sudah pas. Pas ya Bapak Ibu ya. Banyak Oke, sudah terima kasih alhamdulillah kalau sudah pas dan singkat. banyak sudah teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas ya. Penjelasan kondisinya singkat. Ibu harapan Atau kita mungkin bersama. semuanya jelas ya. Yang namanya Sehingga nanti perubahan Bapak Ibu harapan kita bersama. Ya Bapak Ibu. Yang namanya membuat suatu perubahan harus berubah bisa. Yang Ya Bapak namanya Ibu. membuat suatu Bahkan di perubahan saat semangatnya harus berubah juga mungkin. Yang namanya membuat suatu perubahan, suatu budaya kita berkesinambungan yang terus yang menerus perlunya adalah konsisten berkualitas, berkesinambungan dan yang yang perlunya adalah konsisten yang serius. sudah Terkadang kita konsisten ini yang seriusnya hari ini bisa merasakan konsisten sudah mulai menurun hari ini yang membuat awalnya sudah mau mulai bagus tiba-tiba kembali lagi ke awal. bahwa sudah mau mulai bagus tiba-tiba kembali lagi ke awal. Konsisten ini ya Bapak Ibu, jadi sangat dibutuhkan konsisten, berkelanjutan sehingga terciptalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya, dukungannya dalam mendukung saya. Sudah mau mulai bagus tiba-tiba kembali lagi ke awal. Konsisten Semoga apa ya yang Bapak Ibu. kita Jadi sangat dibutuhkan dapat konsisten, yaitu berkelanjutan sehingga terciptalah budaya positif yang saya ada di akhiri. sekolah. Wabillahi taufiq wal Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi
partisipasinya, dukungannya dalam mendukung saya mengisi pendidikan guru tunggal ini. Semoga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud, yaitu menciptakan budaya